lihat kebun manggis dulu ya, Bos. Bab 2326 sampai bab 2330. Ketika Fei Jianzong tiba di pintu villa utama istana keluarga Fei dengan dukungan pengurus rumah tangga, iring-iringan mobil Fei Kexin juga tiba. Anggota keluarga Fei lainnya juga keluar saat ini. Setelah Fei Kexin turun dari mobil, dia melihat kakeknya keluar untuk menyambutnya secara langsung, dan dia segera mengerti apa yang dipikirkan kakeknya. Kemudian dia memikirkan tentang pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang diberikan oleh Ye Chen di sakunya, yang membuatnya merasa lebih baik. Saya sedikit tidak nyaman. Dia tahu bahwa harapan kakeknya terhadap pil peremajaan dan pil penyebar darah dan penyelamat jantung melebihi apapun. Sebagai seorang cucu, dia harus mengambil pil ini dan memberikannya kepada kakeknya tanpa ragu-ragu. Tapi ketika dia memikirkan instruksi Ye Chen sebelumnya, dia hanya bisa menahan dorongan hati itu. Jadi, dia segera berjalan ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan hormat, "Kakek, mengapa kamu keluar sendiri?" Lelaki tua itu memandang dengan sungguh-sungguh dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah kepala keluarga Fei, dan kamu baru saja datang dari tempat yang begitu jauh. Ketika kamu kembali, aku secara alami akan keluar untuk menyambutmu dan membersihkanmu." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, "Masalah ini harus ditangani dengan sangat aman, bukan? Saya melihat laporan yang relevan di berita. Tampaknya Liu Jiahui itu, apakah Anda berjabat tangan dengan Chen Zhaozong dan berdamai?" "Ya." Fei Kexin mengangguk dan berkata, dengan Tuan Ye yang bertanggung jawab, Liu Jiahui tidak berani melakukan apapun terhadap Tuan Chen. Selain itu, Tuan Ye memberinya cukup banyak wajah kali ini. Dapat dilihat bahwa dia cukup bahagia. "Itu bagus," orang tua itu berkata sambil tersenyum. "Tuan Ye sangat baik kepada keluarga Fei kami, dan merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat melakukan sesuatu untuknya pada titik ini." Pada saat itu, lelaki tua itu benar-benar ingin bertanya kepada Fei Kexin, "Setelah Anda selesai membantu Ye Chen kali ini, apakah Ye Chen mengatakan sesuatu?" Tetapi tidak mungkin baginya untuk menanyakan pertanyaan yang begitu jelas. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Kexin, cepatlah masuk ke rumah dan beritahu kakek detail spesifik perjalanan ke Pulau Hong Kong ini." Fei Kexin mengangguk sedikit, menyapa semua orang lain, lalu pergi ke ruang belajar bersama Fei Jianzong. Ruang belajar di villa utama keluarga Fei sebenarnya telah digunakan oleh Fei Jianzong. Area belajarnya melebihi 100 meter persegi, dan dekorasi interiornya sangat elegan. Bahkan ruang belajar kekaisaran kaisar kuno pun sulit dibandingkan dengannya. Dan di sini selalu menjadi tempat Fei Jianzong membimbing negara. Banyak keputusan besar yang mempengaruhi keluarga Fei dibuat di sini. Kini, meski Fei Kexin telah menjadi kepala keluarga Fei, ia belum menduduki tempat lelaki tua itu. Ini masih menjadi halaman rumahnya. Namun keadaannya sedikit berbeda hari ini. Setelah Fei Kexin dan lelaki tua itu masuk, tanpa sadar mereka bersiap untuk duduk di kursi di depan meja. Tetapi lelaki tua itu mengulurkan tangan dan menghentikannya, berkata kepadanya, "Kexin, duduklah di dalam foto Fei." Jianzong, meja buku ini dibeli di pelelangan dengan harga yang sangat tinggi. Meja ini seluruhnya terbuat dari kayu Hainan Huanghuali kualitas terbaik, dan pengerjaannya sangat indah,
memiliki sejarah lebih dari 500 tahun, diwariskan dalam sebuah tertib pada masa dinasti Ming dan Qing, dan beberapa di antaranya bahkan sampai ke tangan Perdana Menteri Kekaisaran, menjadikannya favorit Fei Jianzong. Fei Jianzong meletakkan kursi yang juga terbuat dari Hainan Huang Huali di bagian dalam rak buku. Ini adalah kursi istimewanya. Di bagian luar rak buku ditempatkan 3 kursi kecil. Biasanya, selain dia, hanya beberapa orang dari keluarga Fei yang bisa duduk di depan meja ini di ruang kerjanya. Ketika Fei Kexin datang, dia secara alami memilih salah satu dari 3 kursi. Tapi hari ini, Fei Jianzong memintanya untuk duduk di dalam, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ingatannya. Fei Jianzong melihat ekspresi terkejut Fei Kexin dan berkata sambil tersenyum, "Kexin, sekarang kamu adalah kepala keluarga Fei, dan wajar jika kamu duduk di posisi ini." Fei Kexin berkata dengan cepat, "Kakek, ini milikmu, belajarlah, mejamu. Meskipun aku adalah kepala keluarga Fei, aku hanyalah cucumu di sini. Jika aku berada dalam kelompok, aku akan duduk di kantor ketua dan itu akan menjadi bisnis. Tetapi di rumah, bagaimana aku bisa duduk di kursimu?" Fei Jianzong melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Keluarga Fei adalah bisnis keluarga, keluarga adalah bisnis, dan bisnis adalah keluarga. Anda adalah kepala keluarga Fei. Ini identitasnya bukan hanya ketua grup Fei, tetapi juga seluruh keluarga Fei, pemimpin. Bahkan saya harus diperintahkan oleh Anda dan mematuhi perintah Anda." Setelah itu, tanpa menunggu Fei Kexin berbicara, dia duduk di salah satu 3 kursi. Dan kemudian berkata kepada Fei Kexin, "Kexin, tolong." Fei Kexin merasa sedikit stres saat ini, tapi dia masih sedikit mengangguk dan berkata, "Terima kasih, kakek." Setelah mengatakan itu, dia dengan hati-hati duduk, berlawanan dengan Fei Jianzong. Fei Jianzong mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, beritahu kakek tentang pengalaman pergi ke Pulau Hong Kong kali ini." Fei Kexin juga tidak menyembunyikan apapun, menceritakan hampir semua yang terjadi sebelum dia dan Ye Chen naik ke kapal. Pesawat semuanya diceritakan. Tapi ada satu hal yang tidak dia katakan, dan itu adalah Ye Chen memberi Liu Manqiong pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Alasan mengapa saya tidak mengatakan apa-apa adalah karena saya khawatir kakek saya akan berpikir lain setelah mendengar ini. Bagaimanapun, dia tahu betul keinginan kakeknya untuk bertahan hidup. Jika dia benar-benar marah dan mendapat ide tentang pil penyebar darah dan penyelamat jantung Liu Manqiong, dia mungkin secara tidak sengaja membuat kesalahan besar. Terlepas dari hal lain, bahkan jika kakek pergi ke Liu Manqiong untuk membeli pil penyebar darah dan penyelamat jantung, jika berita ini sampai ke telinga Ye Chen pasti akan mengkritiknya di dalam hatinya. Jadi, dia langsung menghapus cerita tentang pil penyelamat jantung penyebar darah dari narasinya. Setelah mendengar ini, Fei Jianzong hanya bisa menghela nafas. Liu Jiahui benar-benar beruntung. Jika bukan karena putrinya, saya pikir dia pasti tidak akan bisa lulus ujian ini. Ya, Fei Kexin juga setuju dan berkata, "Kamu belum melihatnya. Liu Manqiong memang seorang wanita yang penuh dengan roh peri, berperilaku baik dan menyentuh. Apalagi saat dia mulai menangis, tampilan bunga pirnya yang bermekaran dengan tetesan air hujan benar-benar membuatku kasihan untuknya."
Jika aku laki-laki, aku juga akan jatuh cinta padanya. Fei Jianzong dia mendecakkan lidahnya dan berkata, "Oh, sangat sulit bagi seorang pahlawan untuk menjadi cantik. Bahkan jika Tuan Ye memiliki hal yang luar biasa kemampuan, dia tidak bisa menahan diri di depan wanita cantik." Fei Kexin mengangkat bahu dan berkata, "Tuan Ye memperlakukan Liu Manqiong. Mungkin ini lebih tentang empati. Meskipun pengalaman masa kecil keduanya berbeda, mereka masih memiliki banyak hal kesamaan. Manusia, hal yang paling langka adalah empati. Ketika pria dan wanita dari lawan jenis menemukan kesamaan dalam hal yang sangat penting, frekuensi, perasaan baik itu tidak dapat dikendalikan." Fei Jianzong mengangguk dan berkata, "Sepertinya bahwa Anda memang banyak membantu Tuan Ye ketika Anda pergi ke Pulau Hong Kong kali ini. Tuan Ye meminta Anda untuk mendukung Liu Jiahui, yaitu demi Liu Manqiong. Saya ingin memberi Liu Jiahui kesempatan." Fei Kexin tersenyum, "Sebenarnya, saya tidak melakukan apa-apa, hanya mengucapkan beberapa patah kata. Tetapi untuk orang setinggi Liu Jiahui, efeknya memang sangat bagus." Fei Jianzong bertanya lagi, "Kalau begitu Tuan Ye harusnya sangat puas dengan ini waktu kan? Dia tidak hanya menyelesaikan semua masalah Chen Zhaozong, tetapi juga menyelesaikan semua anggota keluarganya, dan dia juga bertemu dengan kecantikan Liu Manqiong. Orang kepercayaan saya, sebelum pergi, dia menyelamatkan muka untuk ayah Liu Manqiong, melakukan cukup banyak hal untuk menghibur dia, dan bahkan membantu Istana Wanlong menyelesaikan anggaran 10 tahun sebesar 10 miliar dolar AS. Sepertinya dia benar-benar memikirkannya, tetapi dia tidak menyangka. Ya, semua aspek telah diselesaikan, ya." Fei Kexin mengangguk dan berkata, "Tuan Ye memang mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke Pulau Hong Kong ini." Fei Jianzong berkata sambil tersenyum, itu bagus ah." Setelah itu, dia berhenti sejenak, bergumul dalam pikirannya sejenak, dan masih tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ngomong-ngomong, Kexin, kamu membantu Tuan Ye kali ini. Apakah dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun?" Saat kakeknya menanyakan pertanyaan ini, Fei Kexin merasa sedikit panik. Untungnya, dalam hal ini, Ye Chen telah memvaksinasinya terlebih dahulu, jadi dia tidak bingung saat menghadapinya. Jadi, dia berkata dengan tenang, "Kakek, Tuan Ye menjelaskan dalam perjalanan pulang kali ini bahwa dia mengatakan bahwa kinerja keluarga Fei kami dalam banyak hal selama periode ini membuatnya sangat puas. Jadi dia lulus. Saya akan datang ke New York untuk sampai jumpa secara langsung sebentar lagi dan sampaikan rasa terima kasih saya kepada Anda secara langsung." Fei Jianzong tiba-tiba menjadi gugup dan mau tidak mau bertanya, "Kexin, Tuan Ye benar-benar mengatakan itu?" "Ya." Fei Kexin mengangguk. Dia berkata selangkah demi selangkah. Awalnya, Tuan Ye berkata bahwa dia pasti akan mengungkapkan perasaannya kepada keluarga Fei. "Saya memintanya untuk lebih mempertimbangkan situasi Anda, kakek, dan menjaga situasi dan perasaan Anda semaksimal mungkin." Fei kesenang dengan ini. "Saat ini, saya memiliki pemikiran ekstra. Faktanya, kali ini, untuk mengungkapkan pengakuannya terhadap keluarga Fei, Ye Chen memberi 2 hadiah kepada keluarga Fei. Salah satunya adalah ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung yang tersembunyi di dalam tubuhnya.
Yang lainnya adalah janji $10.000 untuk menjaga kakek tetap hidup selama 10 tahun ke depan. Fei Kexin tahu bahwa Ye Chen melakukan semua ini untuk mengkonsolidasikan dominasinya di keluarga Fei, jadi dia tidak bisa memenuhi harapan Ye Chen terhadapnya. Sekarang adalah kesempatan bagus baginya untuk pamer di depan kakeknya. Jadi dia dengan sengaja menggambarkan hadiah kedua Ye Chen sebagai inisiatifnya sendiri untuk mentransfer semua hadiah Ye Chen ke seluruh keluarga Fei kepada kakeknya. Meskipun mengatakan hal ini membuatnya merasa agak bersalah, mengingat tujuan akhir dari masalah ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengatasi hambatan di hatinya. Ketika Fei Jianzong mendengar apa yang dikatakan Fei Kexin, dia secara alami sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kexin, kamu mengatakan itu? Apakah Tuan Ye setuju?" Melihat ekspresi aneh Fei Jianzong melihat ke masing-masing lainnya, Fei Kexin mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, "Tuan Ye sudah setuju." Fei Jianzong dengan cepat bertanya, "Kexin, berdasarkan kesimpulan Anda, apa yang akan Tuan Ye lakukan terhadap saya dalam masalah ini?" "Hadiah, Fei?" Kexin berkata dengan serius, "Kakek, Tuan Ye tahu kesulitan terbesarmu saat ini. Saya yakin dia akan membantumu ketika waktunya tiba." Mata Fei Jianzong berbinar dan dia berseru, "Jika itu benar, itu bagus sekali." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fei Kexin dan menghela nafas. "Kexin, berkatmu kakek bisa hidup sampai hari ini. Jika bukan karena kamu, tulang tua kakek akan hancur, terkubur di dalam tanah sejak lama." Fei Kexin tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Kakek, sebenarnya, kamu dan aku masih hidup hari ini berkat Tuan Ye." Ya, Fei Jianzong tidak mau dipenuhi dengan emosi, dan berkata dengan tulus, "Bisakah saya benar-benar beruntung bisa berhubungan dengan Tuan Ye?" Pada titik ini, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cepat, "Kexin, apakah Tuan Ye mengatakan kapan dia akan melakukannya? Datang ke New York?" "Tidak," Fei Kexin berkata. "Tuan Ye hanya mengatakan bahwa dia akan meluangkan waktu untuk kembali sebelum kembali ke Tiongkok. Dia tidak menyebutkan tanggal spesifiknya. Namun, Tuan Ye menemani istrinya ke Amerika Serikat kali ini dan mereka hanya akan tinggal selama lebih dari sebulan secara total. Jadi saya perkirakan paling lambat sekitar 20 hari ke depan." "Oke, bagus." Fei Jianzong menghela nafas. "Ini sepertinya tulang-tulang lamaku bisa dikuburkan 3 atau 2 tahun kemudian." Providence, Malan, yang sedang berjalan cepat bersama tim Rampage Paruhbaya dan lanjut usia, sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Sebelumnya, dia menggunakan uang yang diberikan Ye Chen untuk membeli sepasang mimpi dewi, dan dia juga memenangkan hadiah utama senilai 1,2 juta. Tanpa diduga, Ye Chen tiba-tiba memberinya sepasang lagi dari pasangan yang sama, kalung. Dalam hal ini, selama dia kembali dan menjual kalung itu sama dengan mendapatkan kalung secara cuma-cuma, dan juga mengalami perjalanan jet pribadi yang luar biasa, diikuti dengan perjalanan beberapa hari ke Amerika Serikat. Selanjutnya, dia menunggu untuk pergi ke New York untuk bersenang-senang selama 2 hari lagi. Dan kemudian dia dapat kembali ke Tiongkok dengan puas. Setelah kembali, sungguh memuaskan bisa mendapatkan kembali kehidupan nyaman yang saya alami sebelumnya. Karena suasana hatinya sedang baik,
Ketika Malan melarikan diri, dia terus menyeringai dan sangat bahagia hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Karena dia bernapas dengan mulut terbuka, dia segera merasa sedikit kering, dan pernapasan yang tidak merata menyebabkan dia tidak mampu mengikuti ritme semua orang, jadi dia perlahan-lahan tertinggal. Pada saat ini, wakil kapten tim Rampage, seorang wanita Tionghoa yang menetap di Amerika Serikat, melihat bahwa Malan telah tertinggal, jadi dia segera menghampiri dan berkata sambil tersenyum, "Oh Malan, kenapa kamu tertinggal begitu cepat hari ini?" Wanita ini namanya Chen Liping, dan dia 2 tahun lebih tua dari Malan. Malan selalu memanggilnya Kakak Chen. Saudari Chen ini tidak pernah bekerja di Amerika Serikat. Konon putra dan menantunya memulai bisnis di Amerika Serikat. Dia dan suaminya tinggal bersamanya di Amerika Serikat, dan juga membantu mengasuh anak-anak. Kebetulan kampung halaman Suster Chen berada di provinsi yang sama dengan Malan, walaupun tidak berada dalam satu kota, namun kedua kota tersebut berdekatan di utara dan selatan, sehingga jaraknya tidak berjauhan. Malan biasanya adalah orang dengan penglihatan yang tinggi. Jika dia benar-benar bertemu dengan sesama penduduk desa di luar, dia mungkin tidak akan merasakan air mata mengalir di wajahnya saat sesama penduduk desa bertemu dengan sesama penduduk desa. Alasan mengapa dia cukup akrab dengan Suster Chen adalah alasan utamanya adalah cara Suster Chen memakai pakaiannya tidak biasa. Gelang bunga mengambang dari kaca yang dipakai Suster Chen bernilai setidaknya 4 hingga 5 juta. Mobil yang biasa dia kendarai saat mengamuk juga bernilai 4 hingga 5 juta yuan. Porsche Cayenne kelas atas bernilai puluhan ribu dolar. Malan juga pernah melihat orang-orang dengan barang-barang mewah. Jadi dia bisa tahu sekilas bahwa keluarga saudari Chen pasti sangat kaya, dan yang berbeda darinya adalah meskipun dia tinggal di rumah besar dan mengemudi sebuah mobil mewah, itu bukan milik Anda, dan aset nyata Anda yang dapat dibuang sebenarnya sangat sedikit. Justru karena itulah dia merasa sedikit lebih ramah terhadap Sister Chen. Melihat saudari Chen datang ke sini untuk menyampaikan belasungkawa, Malan menjelaskan dengan terengah-engah, "Oh, saudari Chen, saya tidak tahu apa yang salah hari ini. Mulut saya sangat kering, dan saya merasa kekuatan fisik saya jauh lebih besar dari sebelumnya." Chen Liping tertawa. Ia menjelaskan, "Kamu, ketika berjalan, kamu harus ingat untuk menutup mulut dan bernapas melalui hidung, dan kamu harus mengatur ritme pernapasanmu agar kamu bisa dalam kondisi terbaik." Malan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Oke, saya akan membuat beberapa penyesuaian. Saudari Chen, silakan ikuti kelompok besar dulu. Jangan khawatir tentang saya akan berjalan perlahan sendiri. Chen Liping melambaikan tangannya. Hei, tujuan tim Rampage kita bukan untuk meninggalkan. Jika kamu tidak menyerah, bagaimana aku bisa membiarkanmu tertinggal sendirian? Biarkan aku berjalan bersamamu. Kebetulan persendianku tidak enak badan hari ini dan saya tidak cocok untuk berjalan terlalu cepat. Malan bertanya padanya, "Ada apa dengan persendian saudari Chen?" Dia menderita radang sendi. Chen Liping tersenyum dan berkata, "Ini hanya masalah kecil bagi saya, dan biasanya akan membaik dalam beberapa saat beberapa hari." Setelah itu, dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, Malan, peristiwa bahagia apa yang kamu temui hari ini? Mengapa kamu begitu bahagia? Saya melihat kamu tersenyum lebar sepanjang jalan.
apakah Anda memiliki sesuatu yang baik untuk dibagikan dengan saya? Malan berkata sambil tersenyum, ini bukan acara yang membahagiakan. Yang terpenting adalah Anda akan segera kembali ke Tiongkok. Paragraf ini saya telah menghabiskan cukup banyak waktu di Amerika Serikat dan ingin kembali secepatnya. Chen Liping sedikit terkejut. Pandangan berbeda muncul di matanya. Lalu dia berkata dengan ekspresi enggan, "Oh, sudah berapa lama kamu berada di sini sekarang? Ya Tuhan, aku harus kembali. Jarang sekali aku bertemu saudara perempuan dengan temperamen menyenangkan sepertimu. Kami, saudara perempuan dan laki-laki, baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, dan ini tidak cukup baik." Malan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Saudari Chen. Kita semua memiliki informasi kontak. Ketika Anda datang ke Tiongkok atau saya datang ke Amerika lagi, kita bisa berkumpul lagi." Chen Liping berkata dengan ekspresi menyesal. "Hei, aku juga mengatakan bahwa suatu hari nanti aku akan mengundangmu untuk duduk dan makan di rumah. Dan ngomong-ngomong, perkenalkan suami, putra, dan menantu perempuanku kepadamu." Malan berkata dengan terkejut, "Oh, bagus sekali. Kami lagi pula, kita hanya akan pergi ke New York pada hari Jumat. Bagaimana denganmu? Bagaimana kalau besok malam, aku akan mengajak putriku dan menantu laki-lakiku berkunjung?" Chen Liping ragu-ragu sejenak. Lalu setuju setelah beberapa saat dan berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita buat kesepakatan." Malan kembali ke kamar presidensial Hotel Hilton. Hal pertama yang dia katakan setelah memasuki pintu adalah bertanya pada Xiao Churan dan Ye Chen. "Churan, menantu yang baik, apakah kalian berdua sibuk besok malam?" Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada apa, Bu?" Malan menjelaskan, ibu mempunyai saudara perempuan yang sangat oportunistik di tim kemarahan. Dia bilang dia ingin mengundang keluarga kami yang terdiri dari 3 orang ke rumahnya. Saudari ini telah datang ke Amerika Serikat dari China selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah bisa mendapatkannya. Beberapa teman dekat akhirnya bertemu dengan saya, seorang teman dekat yang bisa diajak ngobrol dalam segala hal. Namun alhasil saya harus segera pergi. Jadi saya pergi ke rumahnya untuk makan sebelum berangkat, yang bisa dianggap sebagai latihannya untukku. Xiao Churan sedikit terkejut dan bertanya, "Bu, apakah kamu masih bisa menemukan teman dekat yang bisa kamu ajak bicara?" Malan meringkuknya bibir. "Oh, lihat apa yang kamu katakan. Apakah kamu tidak punya teman? Lalu kamu Zhao Zhao sebelum Bibi Sun, dan Bibi Liu. Bukankah kalian semua memiliki hubungan yang baik denganku?" Xiao Churan bertanya dengan canggung. "Apakah mereka memiliki hubungan yang baik denganmu? Kenapa aku ingat kamu selalu bermain mahjong bersama? Kami pergi ke salon kecantikan. Lalu kami putus karena suatu alasan." Malan merasa sedikit malu sejenak dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. "Itu adalah kalender lama, jadi jangan sebutkan itu." Faktanya, alasan mengapa teman-teman Malan adalah alasan perpisahan itu adalah karena setelah dia mencuri kartu bank Ye Chen dan mentransfer uangnya, dia tiba-tiba merasa kaya dan langsung membenci kakak perempuan itu. Saat itu, Malan juga menghina mereka melalui telepon. Tak disangka, setelah kejadian itu, ia masuk ke pusat penahanan dan mengalami kehidupan di balik tembok tinggi selama beberapa hari. Malan bisa dikatakan sebagai ahli tikus Cina sejak lama. Pertama-tama, dia sangat sombong. Siapapun yang punya uang adalah ayahnya.
Terlepas dari apakah uang itu bisa dibelanjakan untuk dirinya sendiri, dia berlutut dan menjilatnya terlebih dahulu. Dia telah mengikuti Nyonya Xiao dan Qian Hongyan selama bertahun-tahun untuk menyenangkannya. Dalam 3 tahun pertama sebelum Ye Chen dan Xiao Churan menikah, dia selalu ingin Xiao Churan menceraikan Ye Chen dan menikah dengan pria kaya lainnya. Adalah penggambaran terbaik dari karakternya. Selain itu, Ma Lan juga berpikiran sangat sempit, yang dapat diringkas dalam 6 kata, ada orang yang membenci orang lain, tetapi tidak ada orang yang menertawakan orang lain. Oleh karena itu, Ma Lan sebenarnya belum memiliki teman dekat, meskipun Xiao Churan tidak terlalu pintar. Dia secara alami sangat mengenal ibunya. Dia selalu merasa bahwa orang seperti ibunya tidak ada hubungannya dengan kata sahabat dan sahabat. Saat ini, Ma Lan juga mengetahui alasan mengapa putrinya meragukannya. Jadi dia berkata dengan tidak wajar, "Churan, kamu tidak bisa memandang ibumu dan aku seperti sebelumnya. Kamu harus melihat ibumu dari sudut pandang perkembangan. Ibuku benar-benar tidak melakukannya sebelumnya. Sangat mudah untuk bergaul, entah itu dengan teman-teman itu atau Ye Chen. Bergaul itu tidak menyenangkan. Tapi bukankah menurutmu ibu sedang dalam proses menjadi lebih baik sekarang?" berkata suasana hati Ma Lan. Dia melanjutkan dengan semangat, "Katakan pada dirimu sendiri, bagaimana sikapku terhadap Ye Chen sekarang? Aku ingin merobek hatiku melihat ibunya." Sedikit bersemangat, Xiao Churan mengangguk cepat dan berkata, "Bu, kamu benar, ini aku tidak bisa mengikuti perkembangan." Setelah itu, dia segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Bu, apa pekerjaan kakakmu?" Ma Lan buru-buru berkata, "Mereka berimigrasi bersama putra dan menantu mereka. Datang ke sini dan bantu mereka merawat anak-anak kemudian." Ma Lan menjelaskan, "Ngomong-ngomong, saudara perempuan ini dan ibuku masih dari kampung halaman yang sama. Kampung halamannya tidak jauh dari rumah nenekmu." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Bu, aku juga tidak mengenal Ye Chen atau bibi ini. Tidak pantas pergi ke rumah seseorang dengan gegabah. Selain itu, kamu tahu karakter Ye Chen, dia tidak terlalu sosial. Jadi kenapa kamu tidak pergi sendiri?" "Bagaimana itu bisa dilakukan?" Ma Lan berkata dengan serius, "Ibu sudah setuju denganku bahwa ini adalah pertemuan dua keluarga. Generasi tua akan saling mengenal, dan generasi muda juga akan mengenal satu sama lain dan bersosialisasi. Seorang teman. Saat ini, lebih banyak teman berarti lebih banyak jalan." Saat dia berbicara, Ma Lan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian berdua tidak boleh mengatakan apapun untuk membuat ibu mengingkari janjinya tentang hal semacam ini." Xiao Churan memandang Ye Chen dan bertanya, "Suamiku, bagaimana menurutmu?" Ye Chen sedikit tersenyum, "Karena ibu sudah setuju dengan yang lain, memang tidak pantas bagi kita untuk tidak pergi." Ma Lan mengangguk dengan cepat dan berseru, "Kamu pasti menjadi menantuku yang baik di saat kritis." Setelah itu, dia memukul selagi setrika masih panas. "Kalau begitu beres, ayo berangkat ke sana bersama-sama jam 6 besok sore. Churan, kamu bisa pergi ke kelas seperti biasa besok, dan menantuku yang baik akan melakukannya. Ayo beli beberapa denganku. Hadiah. Ini pertama kalinya kita mengunjungi rumah seseorang, jadi tidak baik pergi dengan tangan kosong." Melihat Ye Chen setuju, Xiao Churan tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu." Sore berikutnya, Malan menelepon Ye Chen dan pergi ke pusat kota Providence untuk berjalan-jalan. Malan berkeliling di banyak toko souvenir, dan akhirnya membelinya atas saran Ye Chen. Satu set peralatan makan indah bernilai beberapa $100 diberikan sebagai oleh-oleh. Ye Chen merasa bahwa ketika mengunjungi rumah seseorang sebagai teman biasa, oleh-oleh itu tidak boleh terlalu mahal, kalau tidak maka tidak akan terlihat begitu murni. Malan juga tahu bahwa Chen sekilas, keluarga saudara perempuanku berasal dari keluarga kaya dan dia pasti tidak kekurangan uang, jadi kualitas barangnya tidak terlalu penting. Yang utama hanyalah perasaan. Pukul 4:30, mereka berdua menjemput Xiao Churan di gerbang sekolah. Lalu Ye Chen mengikuti lokasi yang dikirim pihak lain ke Malan dan berkendara ke komunitas tempat tinggal pihak lain tersebut. Tujuannya sekitar 10 km dari pusat kota, namun kondisi jalannya sangat bagus. Jadi perjalanannya sangat cepat dan seluruh perjalanan ditempuh sekitar 20 menit. Komunitas ini berada di Providence. Ini adalah komunitas kelas atas yang sangat mewah. Bangunan-bangunan di seluruh komunitas sangat jarang, dan tampilan bangunannya, menghijau dan jalan raya semuanya sangat terawat. Selain itu, jalan utama keluar masuk masyarakat. Ada di sebelahnya ada mobil polisi yang diparkir bertugas. Di Amerika Serikat, komunitas yang bisa dilindungi polisi sangat luar biasa. Karena tugas polisi tidak gratis, sebaliknya, biayanya sangat tinggi, sehingga masyarakat awam tidak mampu membelinya. Ye Chen mengikuti navigasi dan memarkir mobil di depan sebuah villa 3 lantai yang sangat elegan. Saat ini, pintu di dalam pagar rendah terbuka, dan seorang wanita seumuran dengan Malan, yang sangat mirip dengan Malan, terbuka. Suster Chen yang spekulatif keluar dari pintu untuk menyambutnya. Melihat Malan, Suster Chen berkata dengan sangat gembira, "Oh Malan, kamu di sini." Setelah mengatakan itu, dia melihat Ye Chen dan Xiao Churan juga keluar dari mobil, dan berkata sambil tersenyum, "Keduanya adalah putri dan menantumu, kan? Selamat datang, selamat datang, datang dan duduk di kamar." Antusiasme Saudari Chen membuat Ye Chen merasa bahwa dia tampak sedikit disengaja. Namun, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Setelah Malan bertukar kata dengan pihak lain, dia dan Xiao Churan mengikutinya ke villa. Chen Liping dengan antusias mengundang keluarga Ye Chen yang beranggotakan 3 orang ke dalam rumah. Saat ini aroma makanan sudah tercium di ruang tamu. Dekorasi interior villa ini sangat indah, terlihat banyak usaha yang dilakukan, bahkan sebanding dengan villa kelas 1 di Thompson. Ada banyak foto orang dewasa dan anak-anak yang tergantung di dinding rumah saya, dan setiap foto sangat menyentuh hati. Malan melihat sekeliling dan memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan saudari Chen. Kemudian dia dengan cepat memperkenalkan Chen Liping kepada Xiao Churan dan Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Inilah yang sering saya katakan kepada Anda, wakil kapten tim pelarian kami, Chen Liping. Saudari Chen, kamu harus menelepon Bibi Chen." Kemudian dia berkata kepada Chen Liping, "Saudari Chen, ini putriku Xiao Churan, dan di sebelahku adalah menantu laki-lakiku Ye Chen." Xiao Churan adalah sopan. Dia berkata kepada Chen Liping, "Halo, Bibi Chen, saya memberanikan diri mengganggu Anda." Chen Liping berkata sambil tersenyum,
Apa yang kamu bicarakan? Meskipun ibumu dan saya baru saling kenal sebentar waktu, apalagi banyak bicara, aku ingin kamu menjadi tamu di rumah. Tapi ibumu mengatakan bahwa suamimu pergi ke Pulau Hong Kong untuk urusan bisnis beberapa waktu yang lalu. Jadi kupikir aku akan menunggu suamimu kembali sebelum mengundang kamu. Tapi aku tidak menyangka ibumu akan segera kembali ke Tiongkok, yang membuatku merasa sangat enggan untuk berpisah dengannya. Malan hanya bisa menghela nafas. Saudari Chen, sejujurnya, aku sungguh berencana untuk tinggal di Amerika Serikat sampai saya kembali ke Tiongkok bersama putri dan menantu saya. Tetapi mau tak mau saya merasa rindu rumah selama periode ini. Luar biasa. Jadi saya hanya bisa kembali sendirian. Chen Liping mengangguk dan berkata dengan serius, saya mengerti. Ketika saya pertama kali datang ke Amerika Serikat, saya mirip dengan Anda. Saya hanya segar selama beberapa hari, dan kemudian saya memikirkannya siang dan malam setiap hari. Jika itu bukan karena membantu putra dan menantuku merawat cucu-cucu mereka, aku pasti sudah lari ke sana sejak lama. Malan tersenyum dan mengangguk setuju. Faktanya, dia tidak punya rasa memiliki ke kampung halamannya. Baginya, dimanapun dia merasa nyaman, itulah rumah. Ketika dia di Tiongkok, dia tidak punya uang untuk hidup. Ketika dia datang ke Amerika Serikat untuk tinggal di sebuah hotel bersama putri dan menantunya, dia menganggap hotel itu sebagai rumahnya. Sekarang dia memiliki kalung Dewi Mimpi di tangannya. Dia ingin kembali dan mencairkannya dengan cepat, jadi dia berpikir untuk kembali ke Tiongkok. Kemudian, Malan mengeluarkan hadiah yang dibelinya di sore hari, menyerahkannya kepada Chen Liping, dan berkata sambil tersenyum, Saudari Chen, ini pertama kalinya aku datang ke rumahmu. Aku tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi aku membelikanmu satu set peralatan makan. Kuharap kamu tidak melakukannya. Menjijikkan. Chen Liping buru-buru mengeluh, lihat dirimu. Kamu datang ke sini segera setelah kamu datang. Ini seperti kembali ke rumahmu sendiri. Kenapa kamu membeli sesuatu? Sungguh. Malan juga terbiasa dengan kesopanan Tionghoa seperti ini dan berkata sambil tersenyum, Hei, ini tidak banyak uang, hanya sedikit kebaikan. Chen Liping mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan menghabiskan banyak uang lain kali, saya sangat malu. Pada saat ini, seorang pria berusia sekitar 30 tahun wanita itu datang. Melihat Malan, dan tersenyum antusias, Anda pasti Bibi Ma. Saya telah mendengar ibuku menyebutmu beberapa hari terakhir ini dan berkata bahwa aku sangat bersahabat denganmu. Chen Liping segera memperkenalkan. Malan, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini menantu perempuanku, Sun Huina. Telepon saja dia Huina. Setelah itu, dia memperkenalkan kepada menantu perempuannya, Huina, ini Bibi Ma, dan dua orang di sebelahku adalah Ma Putri dan menantu bibiku. Sun Huina menyapa Xiao Curan dan Ye Chen, lalu berkata sambil tersenyum, kalian duduklah sebentar. Ayah mertuaku dan suamiku sedang memasak di dapur, dan kita bisa makan nanti. Chen Liping dengan cepat tersenyum dan berkata, ayo. Mari kita duduk di sofa sebentar. Mereka akan memanggil kita ketika kita bisa makan. Malan tidak sopan dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Saudari Chen, apakah kamu tidak punya pasangan cucu? Mengapa apakah kamu tidak melihat mereka? Chen Liping berkata dengan santai, kedua anak itu pergi ke Disneyland bersama keluarga paman mereka dan tidak akan kembali sampai lusa.
Malan bertanya dengan heran, "Kamu masih memiliki kerabat di Amerika Serikat, ah?" "Ya." Chen Liping mengangguk dan berkata, "Keluarga paman anak itu menetap di Los Angeles. Suamiku juga punya sepupu. Keluarga mereka menetap di California, dan mereka sering berpindah-pindah." Setelah itu, Chen Liping menambahkan, "Faktanya, keluarga kami tidak selalu tinggal di Providence. Tahun lalu, bisnis putra saya dimulai di sini dan kami pindah dari Chicago. Setelah beberapa saat, kami mungkin harus pindah ke New York lagi." Malan menghela nafas, "Selalu sangat sulit untuk bergerak seperti ini." Chen Liping berkata dengan santai, "Tidak masalah jika kami pindah. Dalam beberapa tahun terakhir, kami selalu membeli rumah dimanapun kami pindah. Rumah yang kami tinggali sekarang baru saja dibeli tahun lalu. Rumah baru." Malan kagum dengan sumber keuangan keluarga Chen Liping. Baginya, membeli rumah tampak seperti lelucon dan dia membelinya dengan santai. Jadi dia tidak bisa tidak bertanya, "Saudari Chen, harga rumah di New York tidak murah, bukan?" Chen Liping tersenyum tipis dan berkata, "Sebenarnya, tidak buruk. Di tempat di mana harga tanah mahal, harga rumah yang tinggi memiliki nilai tersendiri. Membeli rumah di tempat seperti ini itu bukan konsumsi, itu investasi." Malan mau tidak mau bertanya, "Berapa biaya untuk membeli apartemen di New York?" Chen Liping berpikir sejenak dan berkata dengan santai, "Untuk membeli flat besar di Manhattan, Anda harus menyiapkan 10 hingga 20 juta dolar AS. Long Beach area villa mulai setidaknya 30 hingga 50 juta yuan." Malan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dan berseru, "Ini terlalu mahal." "Tidak apa-apa." Chen Liping ingat bahwa Malan pernah membual tentang tinggal di Tiongkok sebelumnya. Thomson Yipin mengendarai Rolls-Royce dan berkata sambil tersenyum, "Seperti villa besarmu di Thomson Yipin, jika Anda mengubahnya menjadi dolar AS, Anda dapat membeli rumah yang sangat bagus di New York." Malan tertawa. Dia mengangguk, tetapi mau tidak mau merasa sedikit rendah diri di dalam hatinya. Ia merasa dibandingkan dengan Chen Liping, ia masih tertinggal jauh. Meski ia tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah, namun semua itu tidak menjadi miliknya. Apalagi hingga saat ini ia tidak memiliki aset nyata yang menjadi miliknya. Bukan apa-apa, lebih dari 2 kalung impian Dewi, tidak lebih. Namun situasi Chen Liping berbeda. Menurut Chen Liping, dia menghasilkan banyak uang dengan berbisnis di Tiongkok pada tahun-tahun awal. Bahkan setelah datang ke Amerika Serikat, dia memperoleh banyak keuntungan dengan berinvestasi di pasar saham dan real estate Amerika. Dia adalah wanita kuat berstandar, dan menurut dia mengatakan bahwa dia memberikan modal awal untuk bisnis putranya di Amerika Serikat. Jadi Malan merasa bahwa dia jauh lebih baik daripada dirinya sendiri karena dia kaya dan mampu. Inilah alasan Malan ingin berteman dengan Chen Liping. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Saudari Chen, kamu masih kuat, jauh lebih baik dari saya." Chen Liping berkata dengan rendah hati, "Saya sebenarnya beruntung. Dalam beberapa tahun terakhir, dana keluarga saya tidak begitu murah hati. Alasan utamanya adalah dalam 2 tahun terakhir, saya membeli beberapa saham perusahaan China kami di Amerika Serikat di bagian bawah dan menghasilkan hampir 20 kali lipat. 20 kali lipat, Malan merasa pusing dan berseru. "Saham apa yang bisa naik 20 kali lipat, hah?" Chen Liping tertawa dan berkata,
stok beberapa kendaraan energi baru yang diproduksi di dalam negeri turun menjadi 1 yuan per saham pada titik terendah. Tapi kemudian konsep energi baru menjadi populer, dan tiba-tiba mencapai puluhan yuan, dan puncaknya adalah naik 40 atau 50 kali lipat. Saya adalah salah satu dari mereka yang terlambat membeli penurunan dan melakukan perpindahan lebih awal. Beberapa bahkan lebih kuat dan menghasilkan lebih dari 30 kali lipat. Malan adalah sangat cemburu setelah mendengar ini dan menghela nafas. Lebih dari 30 kali, jika Anda berinvestasi 10.000, Anda dapat memperoleh lebih dari 300.000. Jika Anda berinvestasi 300.000, Anda dapat memperoleh 100 juta. Saat dia berkata, dia dengan cepat bertanya pada Chen Liping, "Saudari Chen, berapa banyak yang Anda investasikan saat itu?" Chen Liping berkata, "Tidak banyak, hanya 200.000. Ya Tuhan." Malan menghela napas ini lebih dari 60 juta, itu masih dolar AS, Saudari Chen. Kamu luar biasa, lain kali akan ada hal seperti ini. Bagus sekali, bisakah kamu mengajakku bersamamu juga? Chen Liping sedikit tersenyum, "Oke. Saya akan meminta anak Anda untuk membukakan rekening dolar AS untuk Anda ketika saya punya waktu di masa depan. Dan saya akan mengajak Anda berspekulasi di saham AS segera setelah." Malan mendengar ini, dia setuju dengan penuh rasa terima kasih. "Itu bagus. Bagus, terima kasih, Saudari Chen. Saya akan mendapatkannya segera setelah saya kembali ke Tiongkok pada saat ini." Seorang pria paruh baya berusia 30-an, mengenakan berkacamata dan celemek yang sopan dan santun berjalan pergi. Ketika dia keluar dan melihat Xiao Churan yang cantik, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan ekspresinya tertegun sejenak. Kemudian dia dengan cepat menyesuaikan diri dan berkata sambil tersenyum, "Bu, makanannya sudah siap. Silakan pindah ke restoran, bar." Ketika Chen Liping mendengar bahwa makanannya sudah siap, dia langsung dengan antusias mengundang keluarga Ye Chen yang beranggotakan 3 orang ke restoran. Saat ini, ada seorang pria berusia 60-an yang sedang sibuk menata hidangan di restoran. Setelah Chen Liping memperkenalkannya, pria tersebut adalah suaminya, Men Jinsan. Pemuda yang baru saja mengundang mereka makan malam adalah putra Chen Liping, bernama Men Yingji. Men Jinsan sangat antusias. Setelah mengundang keluarga beranggotakan 3 orang untuk duduk di meja makan, dia bertanya pada Ye Chen sambil tersenyum, "Anggur jenis apa yang suka diminum Xiao Ye? Saya punya anggur merah dan maotai di sini." Ye Chen berkata dengan sopan, "Maaf, Paman Men. Saya masih harus mengemudi, jadi saya tidak akan minum." Men Jinsan tidak marah setelah mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, asal jangan minum sambil mengemudi." Setelah itu, dia memandang putranya Men Yingji dan berkata, "Yingji, jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan malam ini, bagaimana kalau kita minum sesuatu?" Men Yingji tersenyum dan mengangguk, "Kalau begitu minumlah." Chen Liping dengan cepat memperingatkan, "Kalian berdua minum lebih sedikit." Ayah dan anak keduanya setuju dengan sepenuh hati, dan kemudian Men Yingji mengeluarkan sebotol maotai, membukanya dengan penuh semangat, dan menuangkan segelas untuk dirinya dan ayahnya masing-masing. Terlihat jelas bahwa ayah dan anak tersebut sama-sama kecanduan alkohol, sehingga sejak botol wine dibuka dan aroma wine tercium, mereka sepertinya tidak bisa menahan diri. Namun,
Meskipun mereka berdua rakus akan anggur, tak satu pun dari mereka mengambil gelas mereka, tetapi mau tidak mau melihat ke arah Chen Liping. Saat ini, Chen Liping tersenyum dan berkata kepada Malan, "Malan, ayo berhenti minum dan mulai minum." Malan tidak suka minum, jadi dia langsung setuju. Sambil makan, Chen Liping memikirkan sesuatu dan berkata kepada Malan, "Malan, hari apa penerbanganmu tiba?" Malan buru-buru berkata, "Penerbangannya pada Minggu malam." Chen Liping buru-buru berkata, "Oh, sudah sepertinya adikku juga akan kembali ke China pada akhir pekan, dan dia juga berangkat dari New York. Mungkin kalian berdua bisa menjadi teman." Malan bertanya dengan heran, "Benarkah? Alangkah baiknya jika kita bisa menjadi teman. Kami telah bersama selama lebih dari 10 tahun. Jika Anda telah mengganggu seseorang selama berjam-jam, yang terbaik adalah memiliki seseorang untuk diajak bicara dan diajak ngobrol." Chen Liping mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Saya bertanya padanya. Dia mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa dia akan segera kembali ke Tiongkok. Saya kebetulan memintanya untuk membawa sesuatu kembali ke ayah saya, jadi saya melakukan perjalanan khusus ke New York untuk mengantarkannya kepadanya." Setelah mengatakan itu, Chen Liping menambahkan, "Saya bertanya padanya apa nomor penerbangannya. Apakah dia berada di penerbangan yang sama dengan Anda? Jika demikian, saya akan mengirimkan informasi kontaknya dan menghubunginya ketika Anda tiba di New York, lalu kita akan bersama." Malan tentu saja setuju dan berkata sambil tersenyum, "Lalu kamu bertanya padanya, nomor penerbangan saya CX-845. Saya harus terbang ke Pulau Hong Kong dulu dan kemudian transfer." Chen Liping terus mengetukkan ujung jarinya dan berkata, "Oke, izinkan saya bertanya padanya untukmu. Jika itu penerbangan yang sama, kalian berdua pergi bersama, dia akan kembali ke Provinsi Guangdong, dan kemungkinan besar ke Pulau Hong Kong untuk penerbangan lanjutan." Segera, Chen Liping menyerahkan telepon ke Malan dan berkata dengan tersenyum, "Oh, lihat, dia juga ada dalam penerbangan ini." Malan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa di halaman obrolan, pihak lain memang membalas Chen Liping dengan kalimat yang mengatakan CX-845. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan terkejut, "Ya Tuhan, kebetulan sekali." "Ya," Chen Liping berkata sambil tersenyum, "saudari ini sangat kuat. Keluarga mereka berspesialisasi dalam perdagangan impor dan ekspor antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kekayaan bersih mereka beberapa miliar. Jika Anda mengenalnya, itu mungkin berguna bagi Anda di masa depan." Lan berkata dengan gembira, "Bagus sekali, Saudari Chen. Tolong berbalik dan dorong WeChat-nya kartu nama untukku. Aku akan menambahkannya." "Oke." Chen Liping mengangguk dan berkata, "Makan dulu, dan aku akan memberitahunya setelah makan malam." Pada saat ini, Men Jinsan dan Men Yingji, ayah dan anak, sudah mulai bertukar cangkir. Keduanya tampak suka minum. Sang ayah mengambil gelas itu dan memanggil putranya untuk mengambil satu gelas. Segera setelah mereka selesai minum dan meletakkan gelasnya, sang anak mengambil gelas anggur itu lagi dan ingin mengambilnya bersama ayahnya. Istri Men Yingji tidak peduli sama sekali. Dia bermain dengan ponselnya dan makan sendiri. Dia jarang berbicara selama ini. Namun, yang membuat Ye Chen merasa tidak nyaman adalah meskipun Men Yingji telah minum,
matanya selalu mencari kesempatan untuk melirik istrinya Xiao Churan. Apalagi sorot matanya menunjukkan kalau dia punya niat jahat pada pandangan pertama. Ye Chen mau tidak mau membalas tatapan peringatannya, dan Men Yingji akhirnya sedikit menahan diri. Yang aneh adalah istri Men Yingji sesekali mengangkat kepalanya untuk mengambil makanan, dan dia juga bisa melihat suaminya mencuri pandang ke arah Xiao Churan dari waktu ke waktu. Namun, Ye Chen tidak melihat segala bentuk halangan darinya. Biasanya, dalam situasi ini, meskipun istri tidak boleh marah kepada suaminya di depan umum, setidaknya dia akan memberinya tatapan untuk memperingatkannya, atau memberinya sedikit isyarat di bawah meja untuk membuatnya menahan diri. Tapi Sun Huina ini sepertinya tidak peduli siapa yang dilihat Men Yingji, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Alhasil, suasana di meja makan pun sedikit aneh. Malan dan Chen Liping asyik mengobrol, Men Jinsan, Men Yingji dan putranya minum dengan antusias, sedangkan Sun Huina hanya bermain-main dengan ponselnya meninggalkan Ye Chen dan Xiao Churan saling memandang. Setelah akhirnya selesai makan, Malan dan Chen Liping mengobrol sebentar sebelum dengan enggan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sebelum pergi, Malan tidak lupa mengingatkan Chen Liping, "Saudari Chen, ingatlah untuk memberikan akun WeChat temanmu kepadaku nanti." Chen Liping tersenyum dan berkata, "Oke, aku akan memberikannya kepadamu sekarang." Lalu, dia bertanya pada Ye Chen berkata, "Berkendara perlahan di jalan Xiaoye, perhatikan keselamatan." Ye Chen mengangguk dan berterima kasih, lalu menyalakan mobil dan meninggalkan rumah Chen Liping. Dalam perjalanan, Ye Chen berkata kepada Malan, "Bu, mengapa menurutku keluarga Bibi Chen aneh?" "Benarkah?" Malan berkata, "Menurutku itu tidak aneh sama sekali, Xiao." Churan di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bu, menurutku ini aneh, tapi aku tidak bisa menjelaskan kenapa ini aneh. Sebaiknya kamu mengurangi kontak dengan mereka di masa depan." Malan berkata, "Hei, dia akan segera kembali ke Tiongkok. Mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Bahkan jika dia ingin lebih banyak berinteraksi dengannya, dia tidak akan memiliki kesempatan." Xiao Churan memikirkan sesuatu dan memperingatkan lagi, "Setelah Anda kembali ke Tiongkok, meskipun dia ingin mengajak Anda berdagang saham, dan Anda tidak boleh setuju, pasar saham AS sangat dalam, dan ada kemungkinan kehilangan 90% dalam satu hari. Jangan beli sembarangan." Oke, Bu tahu," kata Malan dalam hati. Dia sudah punya ide di benaknya. Dia berencana menjual kalung itu segera setelah kembali, lalu mengubah uangnya menjadi dolar AS. Buka AS akun saham dan belajar berdagang saham dari Chen Liping. Pengalaman menghabiskan seluruh uangnya dan dipaksa datang ke Amerika Serikat membuatnya memahami satu hal. Seseorang tidak bisa hidup tanpa uang kapanpun. Jika tidak, meskipun Anda tinggal di Thomson Yipin atau mengendarai Rolls-Royce, Anda akan tetap melakukannya. Tidak mampu membeli makanan masih tidak bisa makan. Oleh karena itu, ia kini ingin sekali mengumpulkan sejumlah modal untuk dirinya sendiri agar ia lebih percaya diri di masa depan. Namun, dia pasti tidak akan mengatakan hal itu di depan putrinya. Jadi dia dengan santai berkata, "Saya hanya penasaran ingin bertanya. Jangan khawatir, saya tidak akan berdagang saham.
Hal semacam itu hanya memotong daun bawang. Xiao Churan mengangguk dan berkata dengan gembira, "Bu, ada baiknya ibu mengetahuinya. Tapi jangan bermimpi menjadi kaya dalam semalam." Bersambung.